Jadi Steven gitu. yang kelima gitu? Iya, meskipun kita kembar itu identik, muka kita sama, tinggi badan sama, ya berat badan juga nggak jauh beda. Lahirnya sama gitu, tapi karakternya beda gitu. Dan itu dipengaruhi oleh mesin kecerdasan. Balik lagi di podcast Steven Family bersama aku Suci Febri, promotor Steven. Nah, seperti biasa kita akan ngebahas tema-tema yang informatif, yang unik, dan up to date. Kali ini kita udah kedatangan guest star. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Leni dari Bandung. Kak Leni dari Bandung. Ya. Wah, dari Bandung jauh-jauh datang ke sini untuk menghadiri undangan podcast ya, Iya. untuk sharing-sharing nih bersama Kak Leni. Iya. Kak Leni, kalau boleh tahu kakak udah tes Steven? Sudah dong. Wah, hasilnya apa nih Kak? Hasilnya sensi introvert golongan darah O. Sensi introvert golongan darah O. Iya. Sama dong kayak aku. Sama ya, tapi kita ada bedanya ya kak. Oh iya, aku golongan Iya. darahnya A ya teman-teman. Betul. Sedangkan kali ini golongan darahnya O. Terus bedanya apa Kak? Nanti kita bahas deh kayaknya. Nah itu yang bakal kita bahas dengan Betul. topik-topik pembahasan lainnya. Iya. Oke, kali ini kita di sini ngobrol santai aja ya. Kita pengen Oke, kenalan nih oke. sama kalian Siap. gitu kan. Barangkali bisa dapat insight-insight yang bermanfaat ya untuk teman-teman di rumah juga gitu. Nah, sobat-sobat Steven di sini tonton sampai habis ya, karena ini akan unik gitu dengan kita kulik-kulik nih informasi dari kali ini. Kali ini udah tes Steven dari kapan nih Kak? Terus Steven kurang lebih menjelang akhir tahun ya, akhir tahun. Akhir tahun Menjelang 2023? Iya, tahun 2023. Berarti masuk 2023 Ya, ya? udah hampir 1 tahunan lah ya. Biar 1 tahun. Oke. Dan hasilnya sensi introvert golongan darah. Golongan darah O. Kalau boleh tahu Kak, latar belakang kakak tuh memutuskan untuk tes Steven gimana? Latar Ceritanya. belakangnya itu pada awalnya sih aku pengen aja untuk mencoba beberapa tools kepribadian gitu. Karena kan aku pengen ngenalin diri aku sendiri nih. Jadi aku coba beberapa tools. Udah berapa Kak toolsnya? 5 orang lebih ya, gitu. Udah Yang 5 terakhir tools, Steven gitu ya. Jadi Kayak Steven gitu. yang kelima gitu? Iya, Steven yang kelima itu gitu. Pada saat itu aku ikutan training, sebuah training di Lampung, dan teman aku yang aku tumpangi rumahnya gitu ya, untuk aku nginep di situ, ternyata beliau sudah tes Steven dan hasilnya sensi introvert juga. Sensi introvert Iya, juga. betul. Dan ketika beliau itu menjelaskan lah sedikitnya tentang Steven itu apa dan lain-lain gitu. Setelah itu dari Lampung pulang ke Bandung, itu aku diajak sama saudara kembar gitu. Oh, Iya. Kak Leni punya saudara kembar? Iya, betul. Wah, ini menarik ya teman-teman. Iya. Ternyata Kak Leni punya. Udah kita dites nih bareng. Oh, udah tes Iya, juga. udah tes, dan hasilnya Hmm. sangat-sangat Apa tuh? sangat-sangat Masya Allah ya. Masya Allah ini gimana? Masya Allahnya itu karena ternyata memang betul karakter kita beda. Meskipun kita kembar itu identik, muka kita sama, tinggi badan sama, ya berat badan juga nggak jauh beda. Lahirnya sama. Lahirnya sama gitu, tapi karakternya beda gitu. Dan itu dipengaruhi oleh mesin kecerdasan. Oh. Gitu. Karena mesin kecerdasan kita beda gitu. Wah, menarik nih Ya, teman-teman. Kembar gitu ya, anak kembar lahirnya barengan ya. di tanggal yang sama gitu ya. Tanggal lahir yang Tapi sama. punya mesin kecerdasan yang Berbeda. berbeda. Sensitifnya beda gitu maksudnya. Tuh. Wah, unik nih kalau kita kulik-kulik. Iya. Seru banget nih. Ya, sebenarnya aku juga nggak nyangka pas awalnya, tapi pas tahu baca tuh dari cari tahu gitu kan, postingan-postingan dari Steven Family gitu tentang karakter sensi seperti apa gitu. Hasilnya apa? Hasilnya itu introvert. Kembarannya itu Iya gitu. Itu yang introvert. Dan itu ngerasa kita sama gitu. Itu ngerasa iya ini aku banget gitu. relate banget Iya, gitu relate ya. banget gitu. Karena memang itu lebih ke berbeda karakter, terus dipertemukan dengan Steven hingga akhirnya betul ternyata beda gitu kan karakter bawaan lahirnya gitu. Bawaan lahir, Iya. karakter bawaan lahir itu ada gitu. Ada gitu. Taunya dari Steven. Steven. Oh, berarti kemarin kakak udah tes. Kalau keluarga udah? Belum kalau keluarga. Oh, orang tua belum ya? Iya, belum. Tapi kakak berapa bersaudara?
semuanya 6. Semuanya Orang berenam. tua, iya. Kakak yang Iya. keberapa nih? Terakhir. Terakhir berarti 5 dan 6 ya? Iya. Oh, lucu banget. Gitu. Oke. Terus kalau kakak kan tadi hasilnya sensing introvert ya. Iya. Gimana sih kakak ngerasanya sebagai sensing introvert? Rasanya sensing introvert ya, penuh dengan ambisi tentunya. Betul, dari dulu aku sukanya pengalaman gitu, sejarah iya. gitu, dan ingatannya kuat tuh benar-benar mencerminkan aku banget gitu. Sedangkan saudara kembar aku yang kadang pelupa itu inting banget gitu, tapi beliau punya karya buku gitu, bukunya banyak banget. Oh, beliau suka Iya, bikin buku? sekarang yang menerbitkan di Gramedia baru 1 sih. Cuman Udah kalau nyampe Gramedia? iya udah nyampe Gramedia, tapi kalau buku-buku yang nggak nyampe Gramedia itu udah ada 10 kayaknya. Ya sering nulis beliau, dan itu identik banget dengan inting yang Dengan karakter kata gitu kan, Kata. chemistry-nya, Chemistry-nya kata. iya gitu, kayak gitu. Udah dari situ hingga akhirnya iya ya, kok bisa relate seperti ini gitu. Sangat bermanfaat bagi kita, cara kita komunikasi, cara kita dalam memutuskan apa ya, keputusan gitu ya. Itu betul-betul berdampak sekali gitu terhadap diri kita gitu. Oke, terus kakak ngerasain nggak bedanya setelah tes Tivin sama sebelum tes? Nah, pasti ada bedanya gitu, dan bedanya tuh sangat apa ya, jomplang gitu. Jomplang, sangat Ketika- terasa gitu. sangat terasa gitu. Ketika awalnya tidak tahu Stevie nih gitu, ketika aku dan saudara kembar aku tidak tahu saling memahami karakternya seperti apa, itu kita banyak konfliknya. Oh, banyak konflik. berantemnya, iya gitu. Jadi dikit-dikit berantem, entah itu berantemnya karena diskusi kah, atau menyimpan barang kah, dan lain-lain sebagainya gitu. Itu dari situ kan sering berantem tuh kan. Tapi ketika kita setelah ikut Stevin dan tahu hasilnya, kita bisa menghargai satu sama lain gitu. Ketika kita sudah tahu karakter masing-masing dari kita gitu, itu enak banget gitu. Bisa kembarannya pelupa. Iya. Oh iya, udah deh. Iya, udah tahu ya. udah kita. tahu. Jadi kita nggak usah Iya. kenapa harus lupa dan lain-lain, nggak Nggak usah. perlu marah-marah Iya, nggak usah lagi ya. marah lagi karena emang udah tahu. Terus gitu. juga, kenapa kakaknya selalu ingat kesalahan orang? Akhirnya detail ya, sensing kan ingatnya. Iya, detail. Banyak banget ya, Ya. gitu kan. Iya. Jadi kayak, kenapa sih lo bawel banget? Iya. Gitu kan, sensing bawel banget nih karena memang sifatnya detail ya kak. Dan kalau sih aku suka banget cerita pengalaman gitu. Sedangkan saudara kembar aku sukanya cerita masa depan tuh. Karena memang kan tadi ya, kalau dari segi belahan otak memang itu yang belahan otak kanan. Sedangkan sensing itu kan belahan otaknya di sebelah kiri bawah gitu. Berarti sejauh ini relate banget ya hasil Iya, tes betul. dengan kakak gitu ya, dan bedanya pun terasa ya, dan meminimalisir konflik terutama anak kembar. Iya. Biasanya anak kembar ya itu tadi ya, sering berantem, atau selain sering berantem konflik apa lagi kak? Biasanya kayak mungkin dari kasih sayang orang tua terhadap saudara kembar itu memang tidak bisa disamakan juga, kayak gitu. Misal nih contoh, oh ya Santi itu kan sukanya hadiah, sesuatu hadiah. yang berwujud, sesuatu yang nampak gitu. Itu kan sukanya Santi seperti itu gitu. Sedangkan anak pintu ini kan lebih ke manja dan apa ya, sukanya romantis ya, mungkin ya, lebih Romantis, kata-kata gitu ya, kata-kata diapresiasi. gitu, apresiasi gitu. Jadi nah itu juga penting banget kalau kita tidak tahu. Tapi emang kakaknya nggak suka dipuji? Ya suka juga kan, Santi sukanya jempol kan sebenarnya gitu. Cuman mungkin dari segi bahasa kasih sayang yang lain ya Yang lebih apa ya? bisa disamakan gitu sebenarnya Bisa dengan disamakan. mesin kecerdasan anak yang lainnya gitu. Oh iya iya. Ada Punya kan chemistry-nya masing-masing lah. ada anak yang apa namanya maunya dipeluk-peluk. Nah, iya, terus kayak terus. feeling, Ada ya, juga yang apa sih mah peluk-peluk gitu ya? Apa sih ya. Jadi kan beda-beda tuh kan cara Iya, iya. cara komunikasinya, cara belajarnya, Komunikasi, gitu. cara belajar. Iya, cara mendidik anaknya itu gitu. Tidak bisa disamakan semua rata gitu. Gitu ya. Jalan hidupnya beda lah ya. Jalannya beda gitu. Tapi dulu kakak kalau beli apa-apa harus sama nggak? Iya, harus sama gitu. Kalau nggak sama, itu konflik banget gitu, perang dunia dua, Oh. dunia tiga. Iya. Iya gitu.
Tapi ya pada akhirnya kalau udah semakin beranjak dewasa gitu, kita juga selalu memahami sih. Jadi beda lah gitu sampai nggak terlalu sampai dewasa. Nah, gini Kak, kan ada sensing introvert, ada sensing introvert ya. Apakah sensing introvert ini artinya sensing yang pendiam, ekstrovert yang lebih ceria gitu? Nah, Barangkali ini- teman-teman penasaran. Iya. Bedanya apa sih? Aku dulu ketika apa ya tes Stephen ini aku kira aku introvert ya, padahal aku suka ngomong, aku suka berbicara di depan publik gitu Suka ya, tampil. suka tampil gitu ya. Dan ternyata pemahaman di luar sama di sini tuh beda gitu, berbeda di Stephen itu. Kalau di Stephen kan introvert itu stimulusnya tuh energi dari dalam rangsangannya ya gitu, dari dalam diri kita. Kalau extrovert dari luar gitu. Nah tapi bukan berarti introvert itu hal yang negatif atau apa ya namanya antisosial gitu, tidak seperti itu gitu. Tapi kalau introvertnya bagus dalam dirinya bagus gitu, insya Allah nanti juga dia bisa bersosial, dia bisa tampil, dia bisa berbicara lancar gitu, kayak gitu. Jadi setiap orang itu punya hak untuk apa ya istilahnya, untuk bisa bersosial dan terjun ke masyarakat kayak gitu. Jadi introvert itu bukan satu hal yang jelek ya kan? Gitu. Bukan introvert itu bukan dia pemalu, dia pendiam, dia nggak bisa Kasian ngomong ya kalau dia Iya, dijudge, gitu. "Ih, pendiam ya kamu ya." Dia jadi nggak mau bersosial berarti. Betul, Takutnya gitu iya. ya. Kayak Ternyata gitu. hanya asal stimulinya aja Iya. ya. Enggak rangsangannya dari mana sih kalau dia mau bergerak tuh atas dasar Betul. dirinya sendiri atau perlu diajak nih Iya. dari luar gitu. Ya istilahnya kayak energi baterai gitu ya. Baterainya, Di chargernya iya. itu dari mana gitu kan, Dari dari mana? dalam kah, apa dari luar kah gitu. Kalau misalkan baterainya sudah penuh ya dia bisa dia bisa tampil gitu. Iya, iya. Tadi kan kakak ngerasa banget ya manfaatnya, perbedaannya. Kakak pengen gak sih orang-orang di luar sana tuh juga ngerasain hal yang sama? Ya, tentu. Makanya saya gabung jadi promotor. Nah, oke. Terus selain itu Iya. motivasinya boleh diceritain gak nih kak? Oke, motivasinya Ini kan dari pertama kan baru tes TV gitu Iya. ya, terus memutuskan untuk join promotor tuh gimana gitu prosesnya? Ya. Nah, yang pasti sih yang pertama karena uang ya. Sensing banget Iya. ya teman-teman. Tapi kan di balik itu pasti Semua. ada sesuatu hal yang untungnya dipakai untuk bermanfaatan juga. Betul, itu yang penting ya. Iya. Jadi bukan buat diri sendiri doang. Betul gitu. Nah, selain itu juga karena aku pribadi sudah merasakan kebermanfaatannya gitu. Itu jangan sampai berhenti di awal aja nih manfaatnya gitu. Tapi sayang banget kalau misalkan ada orang-orang di sekitar kita yang belum kenal sama jati diri mereka, itu apa ya kurang terarah gitu. Jadi ngerasa kasihan aja gitu, karena aku juga pernah merasakan ada di titik itu gitu. Jadi jangan sampai orang itu merasakan apa yang aku rasakan juga gitu. Karena orang yang sudah kenal sama dirinya sendiri dan orang yang belum kenal sama dirinya sendiri itu akan beda actionnya, akan beda cara dia ngambil keputusan, target dan semuanya gitu. Itu sangat berpengaruh ke masa depannya dia gitu, kayak gitu. Jadi pengennya gitu ya setelah jadi promotor itu apa ya menebarkan kebermanfaatan sebanyak mungkin bagi masyarakat gitu. Karena kan aku itu suka terjun ya ke apa ya ke lapangan. Karena sensing kan sukanya ke lapangan ya gitu, terjun langsung melihat kondisi dari karakter teman-teman aku yang di komunitas, teman-teman aku yang di yayasan, teman-teman aku yang di kantor gitu. Jadi atau misalkan murid aku gitu. Jadi aku melihat berbagai karakter mereka gitu ya. Ketika aku kenal Stephen ini, ternyata enak juga ya kalau misalkan kita tahu mesin kecerdasan anak ini apa, kemudian guru ini terhadap anak ini seperti apa, dan teman juga misalnya teman bisnis atau teman apa main dan lain-lain itu jadi tahu gitu, jadi memudahkan dia nge-treatmentnya seperti apa gitu. Nah dari situ kan kebermanfaatannya kan terus meluas gitu, sehingga yang tadinya penuh dengan konflik, tidak memahami karakter satu sama lain, itu kan terjadinya permusuhan dan lain-lain gitu. Itu yang mudah-mudahan dengan adanya Stephen ini gitu bisa membantu banyak orang ketika aku jadi promotor nanti kayak gitu. Ya, intinya mengenal dirinya sendirilah seutuhnya gitu. Bantu orang untuk mengenali diri dengan Betul. sesungguhnya gitu. Iya. Dengar-dengar Kak Laini ini juga seorang guru ya.
Iya betul, guru tahfiz. Tahfiz. Nah, kira-kira Steve ini cocok nggak Kak diterapin di Cocok Tahfiz kalau gitu ya? menurut aku. Dan menghafalnya itu harus sesuai dengan mesin kecerdasan. Oh, gitu. Iya, karena kalau aku bagi aku pribadi ya, pantesan dulu ketika ngafalin Quran itu ternyata sukanya gerak-gerak gitu. Jadi kalau misalkan amma yatasalun itu sambil berdiri dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan sambil berdiri gitu, nggak bisa diam. Kalau diam nggak inget-inget gitu. Jadi benar-benar harus bergerak gitu. Ternyata memang kalau dari dari Stephen kan dibahas juga kalau sensing itu ketika dia mau belajar dia harus berkeringat dulu gitu. sensing ya? Iya gitu. Nah dari situ ya dia relate banget sama aku dulu aku nggak tahu ilmunya gitu kayak gitu, tapi udah aku aplikasikan sebetulnya gitu. Cuman itu refleks aja gitu. Kalau cara belajarnya Kak Laini sendiri gimana? Cara belajarnya aku dulu apa sekarang atau gimana? Sebelum Mama Selas ini beda? Iya, beda. Oh, beda? Iya, beda. Kalau sebelum itu lebih ke kurang aja gitu. Kurang sama diri aku sendiri. Jadi belajar itu ya gimana aku gitu. Gimana aku gitu. Enggak terlalu yang tapi ternyata kurang masuk gitu. Oh, ngerasain gitu Iya, kurang masuk gitu. Oke. Karena mungkin nggak tahu ya harus berkeringat dulu ternyata gitu. Kayak gitu. Cuman ada satu ketika di mana ketika aku hafalannya gerak gitu, itu nempel gitu hafalannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan diam gitu di rumah terus belajar itu gampang ngantuk juga sebenarnya gitu. Pengennya gerak gitu. Maunya gerak ya? Iya gitu. Gitu. Jadi memahami cara pola belajar terus kayak gimana nih kalau misalkan mau hafal, kalau misalkan cara ini gitu. Dan ternyata sensei itu belajarnya itu dari pengalaman gitu. Iya gitu. Misalkan nggak terlalu banyak baca buku, tapi ketika dia terjun langsung ke lapangan, justru di situ belajarnya gitu. Lebih efektif? Iya, lebih efektif di situ. Karena kan panca indera kan, menggunakan panca indera, dia melihat, dia merasakan, dia mendengar gitu. Nah, dan itu yang benar-benar aku sukai itu dari situ. Jadi dari situ aku terus menggali nih untuk terus terjun ke lapangan, belajar ya? terus belajar dengan cara itu. Ketika aku ketika aku ada di lapangan mengambil pembelajaran, justru di situ banyak gitu pembelajarannya, hikmahnya. Gitu. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Ternyata dari cara belajar aja tuh beda-beda ya tiap orang, dan yang efektif nggak bisa disamain. Betul. Ya bisa ada orang yang tipenya harus diem, harus kondusif, ada juga yang harus gerak tadi kayak kali ini kan. Nah teman-teman, kita ngebahas lebih lanjut terkait gaya belajar. Ada namanya di workshop Stephen tematik. Untuk Stephen tematik tentang learning, itu kita ngebahas gimana cara belajar gitu ya. Ini bisa diterapkan oleh individu kita untuk belajar bagaimana, terus juga bisa diterapkan oleh para orang tua untuk ngajarin anak-anaknya gitu ya, ke para tenaga pendidikan gitu ya, guru, dosen, segala yang mengajari orang gitu ya, yang terkait pengajaran tuh ini dibahas lebih lengkap seperti yang tadi kalian udah bahas juga, masing-masing orang beda. Nah itu di workshop Stephen tematik learning teman-teman. Sebentar lagi mau dilaksanakan nih Kak, jadi teman-teman kalau mau daftar silakan gitu ya. Ayo join. Join, gak bakalan Biar memudahkan ya. Betul, gak bakalan rugi ya. belajarnya. Apalagi belajar itu kan satu proses kehidupan yang sangat penting. Sebenarnya kan kita sehari-hari belajar ya. Iya. Gitu. Oke, Kak, tadi kita sempat notice sensing introvert golongan darah bedanya. Oh iya betul. Teman-teman penasaran nih. Apa Bedanya nih sih, kira-kira ya? kan? Padahal MK kita sama ya. MK-nya sama. Iya. Golongan darah aja yang beda. Yang beda golongan darah. Aku A, Sedangkan aku O. O. Bedanya gimana? Kalau A itu punya tipikal kayak thinking, jadi dia mengandalkan logika, terus juga sifatnya suka yang objektif gitu ya, dan cenderung dingin atau jaga jarak. Kalau kalian ini? Kalau golongan darah O itu seperti feeling, jadi dia mengandalkan perasaannya gitu. Itu benar banget sama aku. Mengandalkan perasaannya, kemudian dia mudah empati dan penuh simpati gitu, terus juga mudah tersinggung juga iya gitu. Kalau perasa ya, perasaan Iya. banget. Gitu teman-teman bedanya. Jadi kita kembar tapi sedikit beda. Iya. Jadi punya dua kembaran. Nama satu kembaran ya. Terus yang introvert juga gitu ya.
Gitu teman-teman. Jadi dari respon golongan darah yang berbeda. Nah, kalau mau dibahas lebih lanjut gitu ya, barangkali teman-teman penasaran nih golongan darah ada pengaruhnya, mesti cerdasan ada pengaruhnya gitu kan, dan tadi pengaruhnya ke berbagai cara treatment kehidupan. Nah, teman-teman disaranin untuk segera tes TV deh ya. Iya. Karena memang ya cepat atau tidak bakalan tes juga gitu kan, karena teman-teman aware dengan diri sendiri dan mau melesat ya untuk kemajuan diri. Dan ilmu ini cukup mendapatkan sekali seumur hidup gitu. Ya tesnya. Sekali doang, Iya, tesnya sekali gitu. seumur Dan hidup. itu ilmunya akan terpakai sepanjang hayat. Banyak hayat Sepanjang hidup waktu, ya, sepanjang hidup, jangan berubah ya kak. Betul. Nah, hasilnya tetap itu. Iya kan. gitu. Dan bisa diaplikasikannya sebetulnya bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi untuk anak, untuk adik, untuk Betul. keluarga, Itu yang untuk penting. pertemanan, untuk Betul. bisnis gitu. Itu Betul. sangat komprehensif ya, sangat Betul, menyeluruh betul. gitu. Nah, mungkin terakhir nih kak, harapannya Harapannya, ke depan gimana? Oh, Jadi- sebelum ke situ aku mau tanya dulu kak. Iya. Pesan gitu ya, pesan untuk ibu-ibu, bunda-bunda, ya ayah, atau teman-teman kita yang punya kembaran juga kayak Oh gitu. iya, oke. Pesannya nih untuk para orang tua gitu yang memiliki anak kembar, dipastikan ya pasti anak kembar itu meskipun sama fisiknya gitu, secara fisiknya, wajahnya gitu, tingginya, berat badannya, tapi karakternya pasti beda gitu. Pasti beda ya gitu, nggak mungkin ketika misalnya kecerdasannya berbeda gitu kita memperlakukannya sama gitu, karena itu akan menjadi luka batin buat anak tersendiri gitu, entah itu iri, entah itu apa, karena tidak memahami bahasa cintanya seperti itu. Ketika kita sudah tahu anak kita ini masih kecerdasannya apa gitu, ketika dia ya kembar gitu, pasti kita akan memberikan suatu hal yang berbeda dari masing-masing kedua ini gitu. Nah itu perlakuan memberikan hadiah gitu kan, ataupun cara belajar mereka, memperlakukan mereka seperti apa, treatmentnya gitu, itu pasti berbeda sekali gitu. Jadi dengan Stephen ini akan meminimalisir rasa cemburu gitu ya dari saudara kembar ini gitu, dan juga setidaknya mengurangi konflik berantem gitu ya, berantem kayak gitu antara saudara kembar seperti itu. Oke, itu ya ada bunda, walaupun kembar identik gitu ya. Tapi ternyata mereka beda dari karakter dan jalan hidupnya gitu. Nah ini penting banget untuk tidak membanding-bandingkan karena setiap anak punya keistimewaannya tersendiri gitu, punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, terakhir nih kak, harapannya untuk Stephen ke depan gitu kan, teman-teman atau masyarakat secara luas. Harapannya mudah-mudahan Stephen ini menjadi wasilah atau media salah satu ya gitu untuk bisa mewujudkan generasi emas di tahun 2045 gitu. Karena kan sekarang banyak ya generasi anak muda gitu ya. Yang kehilangan arah kali ya. Kak? Iya, kalau misalkan orang nggak kenal sama dirinya, maka dia susah untuk mengarahkan hidupnya gitu. Jadi kita harus bisa mengenali diri sendiri, karena beda nih orang yang kenal sama dirinya sendiri sama orang yang nggak kenal sama dirinya sendiri, dia actionnya akan beda gitu, kayak gitu, targetnya akan beda, impiannya akan beda gitu. Makanya dari situ ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita akan memahami jalan hidup kita yang ingin kita ambil itu seperti apa, sehingga kita bisa berkontribusi nih buat masyarakat luas, buat Indonesia. Nah harapannya jadi kalau misalnya kita sudah kenal sama diri sendiri melalui wasilah Stephen, di Indonesia semakin banyak tuh, maka terciptalah gitu generasi emas. Amin. Semoga Stephen jadi satu wasilahnya ya kak. Gitu. Oke deh. Closing statement dari kak ini. Closing statementnya gitu ya, alhamdulillah aku bersyukur banget bisa kenal Stephen, sehingga ngerasain banget lah manfaatnya itu apa dalam kehidupan sehari-hari. Itu benar-benar dibutuhkan gitu, dibutuhkan untuk sebuah treatment ya gitu. Dan untuk teman-teman juga kalau misalkan mau tes gitu, jangan ragu meskipun menurut teman-teman harganya mahal gitu ya, terbilang mahal, tapi itu nggak sebanding sama hasilnya gitu. Hasilnya ilmunya itu akan kita dapatkan dan akan kita pakai itu seumur hidup gitu. Jadi nggak usah apa ya khawatir gitu. Investasi Ya, satu kali investasi seumur hidup ya, ya. sebetulnya itu sebuah investasi buat kita. bukan cost ya, bukan biaya Betul, ya. gitu. Dan itu
akan kembali lagi kepada kita benefitnya, dan itu tentu diri kita sendiri yang merasakannya gitu. Intinya seru ketika kita sudah kenal sama diri kita sendiri gitu. Mantap nih teman-teman, semoga teman-teman selanjutnya ya yang bisa yang ngerasain manfaat setelah tes Jadi TV. kita tuh juga nggak mudah minder, nggak mudah insecure gitu. Karena tahu ya, Udah tahu gitu, ini kelebihan aku gitu, ini kekurangan aku Betul, gitu. betul. Dan itu bakalan pede banget gitu ketika kita sudah tahu diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Jadi jatuhnya itu tidak menyalahkan diri sendiri, aku kok kayak gini, orang lain kayak gimana gitu. Jadi dari situ kan ketika kita sudah paham gitu, akhirnya menerima diri kita sendiri, bersyukur akan potensi kita, sehingga dari rasa syukur itu langsung melesat gitu kan. Ya tidak lagi menyalahkan atau menghakimi diri sendiri gitu, karena tadi kan nggak tahu potensinya, dia nggak tahu kelebihan dia sendiri apa, padahal dia berharga gitu kan. dia nggak tahu kelebihannya apa, tapi dia ngeliat orang lain tuh kayak wah gitu ya. gitu, padahal dirinya sendiri wah gitu. Iya, Cuman dirinya sendiri terpendam kayaknya belum gitu. tahu Betul. gitu ya, kita belum kenal. Iya, makanya yuk kita kenali diri kita sendiri supaya bisa terarah hidupnya. Kayak gitu Oke sih. deh teman-teman, gak terasa nih udah berapa menit nih kita Iya, lumayan panjang ya lebih dari perbincangan setengah kita. jam. Semoga ada insight-insight baru nih yang teman-teman Amin. dapatkan dari Kak Laini selaku guest kita hari ini. Makasih banyak ya Kak Laini Iya, udah mau sama-sama. sharing-sharing Terima dengan kasih teman-teman juga, Kak Sobat Suci. TV. Ya. Ya lain kali ntar kita ketemu lagi ya Kak. Ya, siap insya Allah. Oke, semangat terus Kakak untuk Semangat terus. sharing ilmunya ya di Iya, luar iya, sana iya. gitu ya, menyebarkan Iya, kebermanfaatan. Nah teman-teman, sampai sini dulu ya perbincangan kita kali ini bersama Kak Laini. Nah teman-teman yang ingin tes Divin, kita sambut banget ya, Iya, kita seneng betul. banget gitu. Nah kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema dan topik bahasan yang lebih menarik, yang unik dan juga yang informatif. Oke, aku Suci dan juga Kak Laini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.